Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah anak-anak sekalian, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini masih memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa bertemu kembali melalui pembelajaran daring ini. Yang kedua adalah salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah nabi terakhir yang diutus kepada kita untuk menyempurnakan akhlak dan untuk membawa kita kepada jalan kebenaran. Alhamdulillah anak-anak sekalian, bertemu lagi kita pada pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari bab baru dari pendidikan agama Islam, yaitu adalah bab tentang meyakini hari akhir. Pengertian dan dalil iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia. Disebut hari akhir karena tidak ada lagi hari setelah hari tersebut. Ya. Nah, di dalam Al-Qur'an anak sekalian banyak sekali informasi yang menyebutkan terkait istilah-istilah yang menunjukkan betapa hari akhir sangatlah agung. Ya. Anak-anak sekalian, iman kepada hari akhir itu mengandung arti meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir itu pasti terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghadapi datangnya hari akhir dibutuhkan keimanan yang kuat, keimanan yang benar terhadap datangnya hari yang mencakup mengimani adanya hari kebangkitan, adanya hari perhitungan, dan adanya hari pembalasan. Mengimani tentang adanya balasan berupa surga bagi orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Dan kita mempercayai bahwasanya Allah juga menyediakan balasan neraka bagi orang-orang yang senantiasa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga kita mengimani segala peristiwa yang akan terjadi setelah kematian. Nah, anak-anak sekalian, iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir yang dihubungkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berarti bahwa apabila seseorang tidak beriman kepada hari akhir, maka tentu saja orang tersebut tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beriman kepada hari akhir tidak akan melakukan amal soleh, sebab seseorang tidak akan melakukan amal soleh kecuali ia mengharapkan kenikmatan di akhirat kelak. Umat Islam harus percaya dan meyakini bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Quran surah Al-Hajj ayat 7. Berikutnya anak-anak sekalian, kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita yang berikutnya, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Para ulama anak-anak sekalian mengelompokkan kiamat menjadi dua macam. Yang pertama adalah kiamat sugro
dan yang kedua adalah kiamat kubro. Kita mulai dari pengertian yang pertama dari kiamat sugro. Kiamat sugro atau kita artikan dengan kiamat kecil merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini. Semua makhluk yang hidup, yang bernyawa di dunia ini akan mengalami yang namanya kematian. Bagi orang yang masih hidup, hal ini menjadi pelajaran yang teramat berharga, bahwa pada saatnya juga pada gilirannya semua orang akan mengalami yang namanya kematian. Kejadian kiamat sugro, anak-anak sekalian, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah peristiwa kematian. Peristiwa kiamat kecil berupa kematian sudah sering kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan bahwa semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, semua yang mempunyai nyawa, semua itu akan meninggal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Quran surah An-Nisa ayat 78, yang artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan yang kokoh. Di dunia ini, anak-anak sekalian, setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya mati, dan di akhirat nanti akan mendapatkan balasan atas masing-masing perbuatannya. Apabila mempunyai amal yang baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, naudzubillahi min zalik, ketika seseorang lebih banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan memberi balasan apa, anak sekalian? Ya, neraka. Yang kedua dari contoh kiamat kecil, anak-anak sekalian, adalah bencana alam. Selain peristiwa kematian, kiamat sugro juga bisa berupa musibah bencana alam seperti banjir, kemudian letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, gelombang panas, ya, kemudian badai tropis, tornado, wabah penyakit, kemudian kebakaran, dan lain-lain sebagainya. Itu semua adalah merupakan contoh dari kejadian-kejadian dari kiamat kecil, dari kiamat sugro. Nah, anak sekalian, bencana alam juga bisa terjadi secara tidak alami, yang disebabkan oleh faktor kelalaian manusia, seperti kecelakaan lalu lintas, kemudian kecelakaan kerja, kelaparan, dan lain-lain sebagainya. Kiamat sugro atau kiamat kecil ini perlu diwaspadai karena bisa datang kapan saja, di mana saja, bahkan mungkin sudah ada dekat atau di sekitar kita. Sebagai seorang muslim harus selalu mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu melakukan kewajiban, kemudian senantiasa melakukan perbuatan baik agar anak-anakku sekalian kita bisa mendapatkan cukup banyak pahala untuk bisa dipertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti. Anak-anak sekalian, berikutnya adalah terkait dengan kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar yaitu terjadinya kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta.
kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubro akan terjadi di seluruh dunia, ya, tanpa terkecuali. Kiamat kubro memang belum terjadi, sehingga tidak seorang pun mengetahui bagaimana peristiwa yang sebenarnya. Namun demikian, anak-anak sekalian, kita dapat mengetahuinya melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Yang artinya, sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak akan mampu untuk menolaknya. Quran surah Al-An'am ayat 134. Anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kira-kira kapan kiamat kubro itu akan terjadi. Namun anak-anak sekalian, kita mendapatkan gambaran peristiwa kiamat kubro dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang pertama, bahwasanya malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kali pertama. Lalu semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap hidup. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 68. Yang kedua, anak-anak sekalian, adalah peristiwa kiamat kubro dijelaskan dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 18. Yang artinya langit menjadi terpecah belah. Seperti dijelaskan dalam surah Al-Muzammil ayat 18. Yang ketiga, anak-anak sekalian, manusia menjadi seperti aneh-aneh yang berterbangan dan gunung-gunung seperti buku yang dihambur-hamburkan. Hal ini tertulis dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 4-5. Kemudian anak-anak sekalian, yang keempat, terjadinya goncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang ada padanya, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Zalzalah ayat 1-2. Yang kelima, anak-anakku sekalian, langit terbelah dan bumi diratakan sebagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Insyiqaq ayat 1-3. Dan semua ini adalah informasi-informasi yang Allah sampaikan. Dan tapi anak-anakku sekalian, kita tidak tahu pasti kapan sesungguhnya kiamat itu akan terjadi. Tetapi yang kita tahu adalah bahwasanya kiamat itu sudah dekat. Oleh karena itu, anakku sekalian, kita perlu memunculkan rasa sikap mawas diri untuk senantiasa hati-hati di dalam hidup ini, agar kita senantiasa mengingat bahwasanya peristiwa-peristiwa akan datangnya hari kiamat harusnya menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.